Ruang Dewa Beladiri, bab 561 sampai dengan 565. Bab 561 1 vs 2. Tanda hubung 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 titik-titik. Nah, tak seorang pun bisa melindungimu hari ini. Aku akan mencabik-cabikmu, kau akan mati mengenaskan, dan aku akan membuatmu meratap sampai mati. Pria tua berjubah hitam itu meraung, raut wajahnya semakin garang, seolah ingin melampiaskan kabut di hatinya yang telah lama terpendam. Dia langsung meledakkan pegunungan yang terbentuk dari kondensasi energi jahat, dan tiba-tiba menghancurkannya dengan kekuatan dan tenaga yang besar. Dia tahu betul betapa mengerikannya Ye Xiwen, jadi ketika dia berada dalam situasi yang menguntungkan, dia tidak bisa membiarkannya lolos. Kalau tidak, itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung, yang akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Namun, ia tidak menyangka Ye Xiwen sama sekali tidak berniat melarikan diri. Bagi orang biasa, kekuatan Yin Sa jelas merupakan masalah besar. Orang biasa bahkan bisa langsung mati karena terlalu banyak menghirup kekuatan Yin Sa. Namun, bagaimana mungkin ia orang biasa? Dengan bantuan kekuatan cermin Tianyuan, ia mampu mengubah kekuatan jahat menjadi energi spiritual. Bahkan dapat dikatakan bahwa apapun kekuatannya, kekuatan aslinya juga merupakan energi spiritual, tetapi dengan penambahan berbagai perubahan atribut. Cermin Tianyuan menghilangkan semua perubahan atribut dan hanya memasukkan energi spiritual paling murni ke dalam tubuh Ye Xiwen. Dalam situasi ini, meskipun ia tidak sekuat Yin Lao berjubah hitam, ia tidak tertekan seperti yang dibayangkan banyak orang. Mustahil baginya untuk melarikan diri. Kau ingin membunuhku. Kau benar-benar tidak tahu betapa beratnya dirimu. Kau mencari kematianmu sendiri. Ye Xiwen mencibir dan melangkah maju. Tiba-tiba, tangannya merobek lapisan cahaya keemasan. Ini karena ia sepenuhnya memusatkan kekuatan ilahi di tangannya. Dalam sekejap, ia menjadi sangat kuat dan menakutkan. Sebelum gunung kekuatan Yin Sa sempat mencapainya, Ye Xiwen menyerang lebih dulu. Kekuatan ilahi yang mengerikan mengembun di tangannya, langsung menghancurkan seluruh gunung. Kekuatan itu berubah menjadi kekuatan Yin Sa, yang langsung diserap Ye Xiwen. Menyerap begitu banyak kekuatan Yin Sa dalam satu tarikan napas, wajah keemasan Ye Xiwen langsung memucat. Kekuatan Yin Sa merasuki tubuhnya, hampir seketika membekukan seluruh organ dalam, meridian, dan tulangnya. Rasanya sangat dingin dan sedingin es. Sungguh mengerikan. Namun, itu hanya sesaat. Ye Xiwen telah mengaktifkan cermin Tianyuan, mengubah kekuatan jahat menjadi energi spiritual dan menyebarkannya ke dalam tubuh Ye Xiwen. Teknik generasi Phoenix Langit digunakan sekali lagi, menunjukkan kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Dalam sekejap, lukanya hampir sembuh. Yang benar-benar menggembirakan Ye Xiwen adalah Yin Sa Qi yang luar biasa padat di sini. Seolah-olah telah terkumpul di sini selama 1000 atau 10.000 tahun, tak pernah terbuka, dan tak pernah bocor keluar. Semuanya terkonsentrasi di sini. Konsentrasinya tak terhitung kali lebih besar daripada tempat-tempat suci budidaya di dunia luar. Bagi orang biasa, tempat ini sungguh mematikan. Mereka harus terus-menerus mengaktifkan perisai Zhen Yuan untuk melawan invasi kekuatan jahat ini. Namun bagi Ye Xiwen, yang mampu mengubah energi jahat menjadi energi spiritual, tempat ini hanyalah surga legendaris. Rasanya, hanya dengan menarik napas saja, ia bisa terlahir kembali. Terlebih lagi, begitu energi jahat memasuki tubuhnya, dampaknya dapat terasa hebat pada organ dalam dan meridiannya. Hal ini sulit ia kembangkan sepenuhnya, bahkan jika ia berlatih teknik tubuh tiran. Sebagai latihan eksternal untuk otot, tulang, dan kulit, Ye Xiwen telah melatih otot, tulang, dan kulitnya hingga tingkat yang sangat komprehensif dan mampu menahan gempuran senjata. Suci dengan tangan kosong. Kini, fokus utama latihannya telah beralih ke bagian dalam tubuh. Dan saat ia menghirup energi jahat itu, ia harus mengaktifkan seni tiran tubuh untuk melawannya, jika tidak,
ia akan mati beku. Ini akan sangat bermanfaat bagi praktik seni tiran tubuh. Oleh karena itu, bagi orang lain, tempat itu adalah tempat kematian, tetapi baginya, tempat itu adalah tempat suci untuk berkultivasi. Namun, ia tidak seperti Yin Lao berjubah hitam, yang atributnya kebetulan cocok dengan dirinya, sehingga menjadi tempat suci untuk berkultivasi. Ia seolah merampas kekayaan langit dan bumi, dan dengan paksa mengubah lingkungan yang sangat tidak menguntungkan menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Ini adalah tekad yang luar biasa yang tak terbayangkan atau dicapai orang lain. Hampir dalam sekejap, Ye Siwen pulih. Teknik generasi Phoenix surgawi membuat suara burung Phoenix samar-samar terdengar dari tubuhnya. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Sosok emasnya bersinar dan ia langsung menyerbu Yin Lao, yang berjubah hitam. Bang! Ye Siwen meninju ke bawah. Saat ini, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan tak lagi ragu. Lagi pula, mereka sudah mencabik-cabik wajah mereka. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, kau mati atau aku mati. Tinju itu berubah menjadi bintang besar, meluncur turun dari langit. Energi jahat yang tak terbatas berubah menjadi pemandangan hantu-hantu yang menangis dan serigala-serigala yang melolong. Sebuah kota kematian yang tidak adil dihancurkan, yang menarik energi jahat untuk menggemakannya. Yin Lao yang berjubah hitam tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan semua senjata sihir pertahanan di tubuhnya dihancurkan sepenuhnya oleh Ye Siwen dalam sekejap, hancur berkeping-keping, tetapi senjata sihir pertahanan ini juga memberinya waktu sesaat itu. Memanfaatkan momen ini, Yin Lao yang berjubah hitam tiba-tiba terbang mundur sejauh mungkin dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana kau bisa sekuat itu? Pria tua berjubah hitam itu masih tak percaya. Ia sengaja merencanakannya untuk mengejutkan Ye Siwen dan membunuhnya dalam sekali serang di lingkungan yang menguntungkan ini. Namun, bahkan dalam situasi ini, itu tak berguna saat menghadapi kekuatan Ye Siwen. Ia telah menjadi cukup kuat. Di tempat yang begitu gelap, ia hampir bisa merasakan bahwa penghalang alam suci, yang bagaikan jurang yang tak teratasi, tiba-tiba berada tepat di depannya, seolah ia bisa melewatinya kapan saja. Ia tahu bahwa ia telah mencapai kekuatan terkuat yang bisa diraihnya di alam suci. Namun, saat menghadapi Ye Siwen, seorang pejuang di alam Sein akhir, ia langsung kalah telak. Perasaan ini sungguh menggelikan, bahkan lebih tak dapat diandalkan daripada kiamat. Namun kami menyaksikan ini terjadi tepat di depan mata kami. Apakah dia manusia atau bukan? Pikiran ini terlintas di benak Yin Lao, si jubah hitam, tetapi ia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena Ye Siwen tidak memberinya waktu tambahan dan bergegas lagi. Kecepatannya yang tak tertandingi menembus penghalang suara, menghasilkan suara tajam menembus udara. Boom! Ye Siwen meninju Yin Lao, yang berjubah hitam, yang langsung terpental. Tubuhnya hampir hancur dan darah menyembur keluar. Tepat saat Ye Siwen hendak terus maju dengan kemenangannya dan mengambil satu langkah maju, tiba-tiba, sebuah kaki panjang turun dari langit, seolah-olah itu adalah kaki panjang seorang dewa, datang untuk menghancurkan dunia dan memicu badai energi tak berujung kemanapun kaki itu lewat. Semua orang tercengang. Gong Yanjia, yang sedari tadi menonton dengan santai, akhirnya bertindak. Ia tidak mau membiarkan Yin Lao, yang berjubah hitam, dibunuh. Hal ini tidak sesuai dengan karakter tiraninya. Terlebih lagi, ia telah memberikan segalanya sejak awal. Kemampuan kakinya luar biasa, dan apa yang seharusnya menjadi kelemahannya kini telah menjadi kekuatan utamanya. Kaki itu tiba-tiba menendang di depan Ye Siwen, dan tekanan dingin menekan Ye Siwen. Siapa sangka Ye Siwen tidak terburu-buru dan tampak tidak terganggu oleh serangan mendadak Gong Yanjia. Sebenarnya, ia sudah menduga Gong Yanjia pasti akan bertindak. Jika Yin Lao yang berjubah hitam bisa langsung membunuhnya, Gong Yanjia pasti tidak akan bertindak. Namun, jika situasinya berubah, ia tidak akan menyerah dan langsung bertindak. Apa itu keadilan? Pernahkah ada hal seperti itu? Sudah berakhir, skala pertempuran ini akan meluas lagi, sialan.
Saat itu, Xiao Yuan mulai merasa tidak puas. Setelah Gong Yanjia bergabung dalam pertempuran, tidak ada ruang untuk berdamai di antara kedua belah pihak. Salah satu pihak harus benar-benar terbunuh dalam pertempuran sebelum pertempuran berakhir. Dalam hal ini, kekuatan tim mereka pasti akan sangat melemah, dan itu bukan hal yang ingin dilihatnya. Semakin banyak orang yang mempertimbangkan pihak mana yang akan mereka dukung. Mereka tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi Ye Xiwen dan Gong Yanjia menjadi dua kutub dan dua tulang punggung tim ini. Namun, kini kedua tulang punggung ini akan bertarung, dan orang-orang termasuk Yue Rui juga mempertimbangkan siapa yang akan mereka bantu. Meskipun ia dan Gong Yanjia memiliki pemahaman diam-diam, ia telah melihat kekuatan Ye Xiwen yang mengerikan. Mustahil baginya untuk mengambil tindakan membantu Gong Yanjia saat ini. Tim ini, yang memiliki motif tersembunyi dan masing-masing memiliki ide sendiri sejak awal, telah hancur saat ini. Beberapa orang optimis dengan Ye Xiwen, sementara yang lain optimis dengan Gong Yanjia. Semua orang bisa melihat kekuatan Ye Xiwen, tetapi tidak ada yang menyangkal kekuatan Gong Yanjia. Gong Yanjia sendiri saja sudah sangat sulit dihadapi, apalagi Yin Lao berjubah hitam yang kekuatannya tiba-tiba meroket. Jika pertarungannya 1 lawan 1, semua orang mengira Ye Xiwen masih punya peluang menang. Tetapi jika pertarungannya 1 lawan 2, peluang menangnya akan jauh lebih kecil. Sepertinya kakimu belum pincang. Kalau begitu, biarkan aku benar-benar mematahkannya. Teriak Ye Xiwen dan langsung berbalik dan meninju kaki besar yang terjatuh itu. Ledakan. Setelah tabrakan dahsyat bagai suara logam beradu, gelombang dahsyat menyapu, memutarbalikkan seluruh ruang. Kaki ini telah lama dikorbankan dan dilatih menjadi senjata suci. Bagaimana mungkin ia tidak mengerikan ketika digunakan sekuat tenaga? Itu setara dengan senjata suci yang menghancurkan segalanya. Namun, Ye Xiwen mampu menghadapi senjata suci itu dengan tangan kosong. Kekuatan fisiknya tak terbantahkan. Sekalipun ia mengambilnya dengan tergesa-gesa, tubuhnya tetap seperti pohon pinus. Ia tetap tak bergerak menghadapi hantaman dahsyat itu. Kakinya tertanam kuat di tanah, seperti akar pohon tua. Ini adalah perwujudan dari fondasi seni bela dirinya yang sangat dalam. Kengerian di mata Gong Yanjia semakin kuat. Meskipun ia sangat waspada terhadap Ye Xiwen, ini adalah pertama kalinya ia bertarung melawan Ye Xiwen. Ia tidak menyangka Ye Xiwen tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Bahkan senjata sucinya pun tampak hancur berkeping-keping akibat pukulan itu. Memikirkan hal ini, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat, dan auranya melonjak keluar seperti kekuatan yang luar biasa. Bab 562 memasuki puncak alam suci. Aura Gong Yanjia menembus langit, dan aura mengerikan itu mengunci Ye Xiwen. Ia tampak begitu heroik, bagaikan dewa iblis. Dalam sekejap, dia melangkah maju, dan cahaya suci yang tak berujung meraung keluar, berubah menjadi langit yang penuh dengan energi yang surut, menyerbu ke arah Ye Xiwen untuk membunuhnya. Ini adalah penaklukan yang paling mengerikan, dan di sisi lain, Yin Lao berjubah hitam juga pulih dengan cepat dengan mengandalkan keuntungan dari tempat yang sangat yin ini, tetapi kali ini, wajahnya menjadi lebih pucat. Tidak akan mudah baginya untuk menghirup begitu banyak energi jahat secara gegabah, tetapi pada saat ini, demi menghadapi Ye Xiwen, dia tidak mempedulikan hal itu. Serangannya berubah menjadi ikan yin yang besar, dan tiba-tiba menyerang Ye Xiwen. Dua serangan mengerikan datang ke arah Ye Xiwen dalam sekejap. Menurut semua orang, Ye Xiwen pasti tak akan mampu menahannya. Satu serangan saja sudah cukup, apalagi dua. Langit runtuh dan bumi retak, gelombang udara bergulung-gulung, dan energi jahat bergulung dalam sekejap. Ye Xiwen sama sekali tidak menahan diri. Tangannya memancarkan cahaya keemasan yang tak berujung, hampir menghancurkan seluruh dunia. Kedua serangan mengerikan itu langsung dipatahkan oleh tangannya begitu sampai. Tatapan mata Ye Xiwen begitu dalam, seolah alam semesta lahir dan hancur di dalamnya, tetapi ada niat membunuh di mana-mana, dan ia bertekad untuk membunuh kedua orang ini.
Kedua pria ini sudah lama berencana membunuhnya, dan dia sendiri juga sudah lama merencanakannya. Daripada menunggu mereka mempersiapkan segalanya, lebih baik membunuh mereka segera. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka bertiga tiba-tiba duduk bermeditasi di atas makam, tanpa api. Masing-masing mengerahkan segenap kekuatan untuk membunuh satu sama lain. Dia benar-benar melawan dua tuan sendirian. Mata Gu Tian dipenuhi keheranan. Dia pernah ditendang oleh Gong Yanjia sebelumnya, dan meskipun ada berbagai alasan, dia harus mengakui bahwa Gong Yanjia memang lebih kuat darinya. Tapi sekarang, Gong Yanjia dan Yin Lao berjubah hitam bahkan tidak bisa mengalahkan Ye Xiwen bersama-sama. Dan dia bahkan tidak kehilangan pijakan. Ye Xiwen benar-benar mengerikan. Xiao Yuan tidak menyangka ini akan terjadi. Awalnya ia berasumsi jika mereka berdua bergabung untuk menyerang Ye Xiwen, hasil terbaik bagi Ye Xiwen adalah lolos tanpa cedera. Situasi saat ini bahkan lebih baik dari yang dibayangkannya. Tinju Ye Xiwen seperti bintang besar. Setiap kali ia mengayunkan pukulannya, rasanya seperti bintang yang terbakar dan mendidih. Samar-samar, pemandangan kehampaan kosmik muncul di sekelilingnya. Pertempuran telah mencapai tingkat paling intens, dan kedua belah pihak tidak menahan diri. Setiap pukulan Ye Xiwen akan berubah menjadi bintang besar dan menghancurkan. Inilah niat tinju yang paling kejam dan penghancuran konsepsi artistik. Gong Yanjia dan Yin Lao yang berjubah hitam juga berusaha sekuat tenaga, dan semakin mereka bertarung, semakin ketakutan mereka. Bagi mereka, inilah cara yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi mental mereka. Mereka belum pernah mengalami situasi di mana mereka bergabung dan masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mungkinkah Ye Xiwen telah memasuki alam kesempurnaan agung di alam suci? Pada tahap pencapaian besar di alam suci ini, mereka semua telah mencapai keadaan tertinggi yang dapat mereka capai. Boom! Ye Xiwen kembali meninju, mengukir sepotong alam semesta yang kemudian berubah menjadi bintang raksasa. Bintang raksasa itu pun berubah menjadi angin tinju paling dahsyat yang menghantam. Pertarungan Ye Xiwen menjadi semakin lancar, dan ia bahkan merasa akan mencapai terobosan. Penemuan ini membuatnya bersemangat. Baginya, yang mampu mengubah roh jahat di dalam makam, itu adalah tempat yang sepenuhnya alami dan sempurna untuk berkultivasi. Efek berlatih di sini 10 kali lebih besar daripada di luar, dan ia sama sekali tidak takut dengan fondasi yang tidak stabil. Bahkan, ia hampir tidak pernah menemukan fondasi yang tidak stabil. Sebaliknya, seringkali fondasinya terlalu stabil, sehingga sangat sulit baginya untuk menembus setiap ranah. Utama, bang, tekanan pukulan yang dahsyat itu langsung menghancurkan semua pertahanan kedua orang itu. Semua perlindungan itu terasa mustahil di bawah serangan yang begitu dahsyat. Puff, Yin Lao berjubah hitam, yang kekuatannya paling kecil di antara mereka, akhirnya menjadi yang pertama tak mampu menahan benturan sekeras itu. Ia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terpental ke samping, dengan semua tulang di tubuhnya hancur total. Dia kembali dihempaskan oleh Ye Xiwen, sama seperti di awal. Bahkan jika dia dan Gong Yanjia bergabung, mereka tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah bagi Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak ragu sedikitpun dan langsung menyerbu ke arah Yin Lao berjubah hitam. Jangan coba-coba. Gong Yanjia meraung dengan suara serak. Ia mengerti bahwa jika Ye Xiwen membunuh Yin Lao berjubah hitam, maka ia pasti akan menjadi korban berikutnya dan ia tidak akan bisa melarikan diri, jadi ia tidak bisa membiarkan Ye Xiwen membunuh Yin Lao berjubah hitam. Kaki besar yang menakutkan itu menyemburkan cahaya suci yang tak berujung ke angkasa, seakan ingin menghancurkan langit, dan ternyata di dalamnya terdapat lintasan Tao yang samar. Ye Xiwen membalikkan tangannya dan mengeluarkan energi pedang, pedang itu menekan ke segala arah, menyapu, dan langsung mengenai kaki besar itu. Ledakan, tabrakan itu mengerikan, dan angin kencang yang mengerikan pun bertiup. Ding Tong dan yang lainnya akhirnya tak tahan lagi dan terpaksa mundur sedikit agar tidak terluka oleh angin kencang yang mengerikan ini.
Gong Yanjia langsung terhempas oleh kekuatan yang mengerikan. Ia melangkah beberapa langkah di kehampaan sebelum akhirnya berhenti. Setiap langkah yang diambilnya membuat ruang itu seperti permukaan air, dengan riak-riak yang konstan. Ye Siwen segera berlari ke sisi Yin Lao berjubah hitam, meraihnya dengan tangan besarnya, dan berubah menjadi tangan emas raksasa untuk tiba-tiba menggenggam Gong Yanjia di tangannya. Boom! Ye Siwen mengepalkan telapak tangannya erat-erat, dan Yin Lao yang berjubah hitam langsung dicengkeram Ye Siwen dan berubah menjadi bola busa darah. Ia tewas dengan jeritan, dan seluruh esensi darah dan dagingnya terserap oleh cermin Tianyuan. Namun, ketika Ye Siwen berbalik untuk mencari Gong Yanjia, ia melihat Gong Yanjia telah meninggalkan Yin Lao berjubah hitam dan berubah menjadi aliran cahaya, lalu menghilang ke kedalaman makam. Setelah menyadari bahwa ia gagal menghentikan Ye Siwen, ia tahu bahwa kematian Yin Lao berjubah hitam tak terelakkan. Seandainya ia sedikit lebih lambat, ia tak akan pernah bisa lepas dari tangan Ye Siwen. Ye Siwen, tunggu saja aku tidak akan pernah melepaskanmu. Raungan serak dan tajam Gong Yanjia terdengar dari lorong, suaranya penuh keengganan. Ia tidak menyangka akan dikalahkan di tangan orang yang sejak awal tidak mereka pedulikan ini. Ye Siwen memikirkannya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pengejaran. Perasaan telah mencapai terobosan semakin kuat. Selama ia berhasil mencapai puncak alam suci, efektivitas tempurnya akan mampu melompat ke kesempurnaan agung alam suci. Pada saat itu, apapun trik yang ingin dimainkan Gong Yanjia, itu tidak akan berarti apa-apa di hadapan kekuatan absolut. Memikirkan hal ini, Ye Siwen mengurungkan niat untuk terus mengejarnya. Selama ia masih di makam ini, cepat atau lambat ia akan bertemu dengannya, lalu ia akan menyingkirkannya. Apa yang akan kalian lakukan sekarang? Ye Siwen melirik semua orang dan berkata, dengan sedikit rasa tertekan, terutama terhadap Yue Rui, yang menurut Ye Siwen memiliki kesepahaman diam-diam dengan Gong Yanjia dan Mo Zhen yang dibawanya. Tentu saja kami akan mengikuti jejakmu. Yue Rui terpaksa menundukkan kepalanya yang angkuh di bawah tekanan kekuatan yang dahsyat. Meskipun ia arogan, ia bukanlah orang yang abai terhadap zaman. Pada saat itu, Yin Lao yang berjubah hitam telah meninggal, dan Gong Yanjia melarikan diri dengan panik. Satu-satunya yang tersisa adalah Ye Siwen. Melihat jawabannya, Ye Siwen sangat puas dan tidak takut dia mempermainkannya di belakangnya. Ia berkata, bagus sekali, tapi setelah pertarungan ini, aku tidak ingin tetap di tim lagi. Kalian jaga diri baik-baik. Begitu Ye Siwen mengatakan ini, para prajurit tercengang. Kecuali Ding Tong yang sedikit terkejut, yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, mereka semua adalah orang-orang hebat di generasi mereka, dan tak seorang pun ingin memiliki tiran seperti itu untuk mengendalikan tindakan mereka, seperti seorang pelayan yang rendah hati. Tak seorang pun rela melakukan itu. Sekarang Gong Yanjia sudah pergi, dan Ye Siwen juga pergi. Ini sungguh luar biasa. Meskipun kekuatan tim mereka akan jauh menurun tanpa kedua orang ini, mereka akan relatif lebih bebas. Ye Siwen tahu apa yang mereka pikirkan dan mereka ingin segera pergi. Namun, di saat yang sama, ia harus mencari tempat untuk mundur. Ia juga tidak mempercayai rekan-rekan satu timnya yang tidak sepaham dengannya. Jika mereka menyerangnya di saat yang paling kritis, itu akan sangat menyenangkan. Setelah meninggalkan tim, Ye Siwen segera terbang menuju kedalaman makam, membunuh banyak zombie yang tersebar di sepanjang jalan. Ia akhirnya menemukan aula samping yang terpencil, membentuk formasi berlapis-lapis, dan dengan Ye Mo yang bertanggung jawab langsung untuk menjaganya, Ye Siwen akhirnya merasa nyaman untuk memulai retretnya. Ye Siwen juga dengan panik mengalirkan energi sejati dalam tubuhnya dan mempraktikkan sutra pengamatan. Di sela-sela tarikan napas, energi jahat yang tak terbatas diubah menjadi energi spiritual dan diserap ke dalam tubuh Ye Siwen. Napas Ye Siwen juga meningkat pesat sedikit demi sedikit. Energi jahat yang tak ada habisnya dapat diubah menjadi energi spiritual untuk digunakan Ye Siwen,
yang memungkinkan Ye Xiwen mulai meningkatkan kekuatannya tanpa ampun dan gila-gilaan. Tubuh Ye Xiwen tampaknya telah berubah menjadi ruang hampa kosmik, dan dialah satu-satunya Tuhan sejati yang bersemayam di alam semesta, mengembangkan perubahan-perubahan alam semesta. Keilahian emas dalam tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya bersinar dengan warna keemasan. Dari kejauhan, ia tampak seperti patung emas, hikmat dan bermartabat. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu seperti kilat. Saat Ye Xiwen mendengarkan dengan penuh perhatian, semua pori-pori di tubuhnya terbuka, terus-menerus menyerap dan menghembuskan energi jahat, yang diubah menjadi energi spiritual dan kembali ke dantiannya. Selama 3 bulan terakhir, ia telah mengulangi proses ini tanpa berhenti sedetik pun. Setelah mencoba berkali-kali, Ye Xiwen akhirnya mencapai batasnya dan menyerbu maju sekaligus. Ledakan. Energi jahat di sekitar Ye Xiwen menyerbu ke arahnya dengan kecepatan lebih cepat dan langsung diserap oleh Ye Xiwen. Aura yang kuat dan agung tiba-tiba keluar darinya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Xiwen membuka matanya, senyum tersungging di wajahnya. Ia akhirnya mencapai puncak alam suci. Bab 563 Ye Xiwen, hebat, itu kamu. 3 bulan telah berlalu, tetapi situasi belum mereda. Malah, situasi semakin memanas, dan semakin banyak orang yang menerima kabar dan bergegas datang. Berita tentang mata air suci kehidupan menyebar sedikit demi sedikit, dan sejumlah besar ahli datang, membuat seluruh situasi menjadi semakin kacau. Selama 3 bulan ini, semakin banyak orang yang datang, tetapi jumlah korban juga meningkat. Zombie-zombie di sini semakin sering muncul. Karena semakin banyak manusia atau monster kuat yang datang, para zombie ini mencium napas manusia hidup. Dan mulai terbangun dari tidur panjang mereka. Kerugiannya makin besar, tetapi para pejuang itu tidak berniat mundur karena mereka belum memperoleh hal yang paling penting, mata air suci kehidupan. Hal yang membuat mereka gila masih terus dicari, dan Tang Ken, yang kemungkinan besar menemukan mata air suci kehidupan, belum menerima kabar apapun karena ia telah menghindari kejaran banyak guru. Dimanapun dia muncul, dia akan menarik banyak ahli untuk melacaknya. Ye Xiwen telah diam selama 3 bulan, dan sudah waktunya untuk bertindak. Seperti orang lain, prioritas utamanya adalah menemukan Tang Ken dan mendapatkan peta makam. Ini jauh lebih baik daripada mencari-cari seperti lalat tanpa kepala. Ye Xiwen menyingkirkan formasi yang telah ia buat. Hukum-hukum di tubuhnya terjalin erat, bagaikan akar pohon tua, tertanam kuat di tubuhnya. Setiap hukum sangat tebal, dan masing-masing mewakili pemahaman Ye Xiwen tentang hukum-hukum tersebut. Kini, terdapat 9.999 hukum di tubuhnya, dan ia memiliki ilusi bahwa satu pukulan biasa dapat menghancurkan bintang-bintang. Selama 3 bulan pengasingannya itu, ia menyerap energi jahat yang tiada habisnya, yang tidak saja memperkuat hakikat, tetapi juga sangat melembutkan tubuhnya, menjadikannya suatu kemajuan yang signifikan. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Tahukah Anda, setelah tubuh tirannya mencapai tingkat ke-7, kekuatan fisiknya meningkat pesat, tetapi akan semakin sulit untuk melangkah lebih jauh. Ia tidak menyangka energi jahat ini justru membantunya mengembangkan teknik tubuh tiran. Ia akhirnya mengerti bahwa mengembangkan teknik tubuh tiran memang ditakdirkan untuk menjadi sebuah perjuangan. Seperti kata pepatah, ketika Tuhan menganugerahkan tanggung jawab besar kepada seseorang, ia harus berusaha keras untuk mengembangkan tekadnya. Itu saja. Kalau saja tidak ada zombie yang merajalela di sini dan tidak ada seorang pun yang tahu makhluk apa yang dikubur di sana, dia pasti sudah menganggap tempat ini sebagai bepu. Selama 3 bulan ini, zombie telah mencapai tepi aula sampingnya beberapa kali. Untungnya, lingkaran sihir yang dipasang Ye Xiwen dapat mengisolasi napas tersebut, sehingga zombie tidak dapat menjangkaunya. Jika aku bisa berlatih di sini selama beberapa tahun, menembus level ke-8 seni tubuh tiran pasti bukan mimpi, kata Ye Xiwen. Namun setelah dipikir-pikir,
ia memutuskan untuk melupakan latihan di tempat yang penuh zombie. Meskipun sarafnya sudah lebih kuat, masih agak sulit baginya untuk menerimanya. Hei, Ye Xiwen, tubuhmu sudah sangat kuat sekarang, apa kau tidak puas? Suara Ye Mo meninggi. Kalau kau ingin menembus level ke-8 seni tubuh tiran, kau mungkin harus menunggu sampai mencapai batas Sage Agung. Ye Xiwen tercengang. Apa yang dikatakan Ye Mo masuk akal. Untuk menempa tubuhnya, ia membutuhkan banyak energi spiritual sekaligus. Dan bahkan ia sendiri tidak dapat menyerap energi spiritual sebanyak itu dalam sekali tarikan napas. Mungkin ia baru bisa melakukannya ketika ia mencapai batas alam suci agung. Namun meski begitu, dengan seni tubuh hegemoni tingkat ke-7, hampir tidak ada apapun di alam suci yang dapat membuatnya mengerutkan kening. Tapi tugas yang paling mendesak sekarang adalah membersihkan semua harta karun yang tersembunyi di makam sesegera mungkin. Ini adalah kekayaan yang tak terbatas dan sangat penting untuk pengembanganmu di masa depan. Lanjut Ye Mo. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Ia juga berpikir begitu. Kultivasinya tidak hanya sebatas itu. Di masa depan, ia akan dipromosikan menjadi legenda dan menembus alam Sage Agung. Kultivasinya tidak akan pernah berakhir. Dibandingkan dengan orang lain, Ye Xiwen lebih mengandalkan kekuatan eksternal ini. Tanpa bantuan kekuatan eksternal, akan jauh lebih sulit bagi Ye Xiwen untuk menembus batas, apalagi kemajuan yang begitu berani dan tekun. Oleh karena itu, Ye Xiwen selalu mengoleksi benda-benda eksternal. Prinsip-prinsip seperti uang bersifat eksternal terhadap tubuh dan kultivasi bergantung pada diri sendiri tidak berlaku bagi Ye Xiwen. Selama batu rohnya cukup, semakin cepat kemampuan Ye Xiwen meningkat, semakin cepat pula ranahnya akan meningkat. Hal ini saling melengkapi dan mereka akan berkembang bersama. Tidak seperti orang lain yang harus berhenti sejenak untuk mengkonsolidasi ranah mereka setelah berkembang cukup lama. Inilah kelebihannya yang terbesar, dan sudah seharusnya ia memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ye Xiwen keluar dari aula samping tempatnya duduk dan langsung memasuki terowongan makam. Terowongan itu gelap gulita dan dipenuhi energi jahat, tetapi di mata Ye Xiwen, terowongan itu seterang siang hari dan tak berarti apa-apa. Begitu keluar, Ye Xiwen melihat zombie berkeliaran di luar. Mereka semua berada di level Sein dan sangat ganas. Makam ini mungkin ditinggalkan oleh seorang tokoh besar semasa hidupnya. Terdapat banyak aula samping yang dipenuhi sejumlah besar benda suci dan harta karun alam. Ye Xiwen menemukan satu demi satu aula samping, lalu menjarahnya. Selalu ada banyak zombie yang menjaga aula samping ini, tetapi bagi Ye Xiwen, itu sama sekali bukan masalah dan ia selalu bisa menyelesaikannya. Ada juga situasi di mana orang-orang mencoba merampoknya, tetapi Ye Xiwen bukan orang yang mudah ditipu. Semua orang yang mencoba merampok kekayaannya dibunuh olehnya. Tapi ini bukan hal terpenting. Yang terpenting adalah mata air suci kehidupan. Kebanyakan orang datang ke sini hanya untuk mata air suci kehidupan. Kalau tidak, mereka tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Itu adalah hal yang paling berharga. Namun, ruang makam itu berada jauh di dalam seluruh makam, dan seseorang harus langsung masuk ke dalamnya. Ye Xiwen mengumpulkan harta karun saat memasuki kedalamannya. Semakin banyak zombie di lorong-lorong ini. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari kejauhan, jenis suara serak khas makhluk mati. Itu zombie. Sebelum Ye Xiwen sempat memikirkannya, sesosok zombie dengan tubuh merah, seolah terbakar api, tiba-tiba muncul di kejauhan. Di depan zombie ini adalah Ding Tong dan kelompoknya yang telah terpisah dari Ye Xiwen 3 bulan lalu. Namun saat ini, hanya Ding Tong dan Xiao Yuan yang tersisa di tim ini, dan yang lainnya telah pergi. Kedua orang yang awalnya saling tidak menyukai tampaknya telah memiliki pemahaman diam-diam saat ini. Melihat Ye Xiwen muncul, dia langsung merasa seperti telah melihat seorang penyelamat, dengan harapan bersinar di matanya, dan berteriak, "Ye Xiwen, hebat, itu kamu." Tak lama kemudian, keduanya bergegas ke sisi Ye Xiwen,
tetapi saat itu Ye Xiwen tak sempat berkata apa-apa. Ia menatap zombie besar di depannya dengan mata terbelalak. Sikat, hampir dalam sekejap, zombie itu melintasi jarak tak berujung dan muncul di depan Ye Xiwen dalam satu tarikan napas. Namun, zombie ini mengenakan pakaian dari era yang tidak diketahui, yang agak usang. Tidak diketahui sudah berapa tahun ia mati di makam ini. Bahkan setelah berubah menjadi zombie, ia masih sangat kuat dan menakutkan. Ia sebenarnya adalah monster di alam kesempurnaan agung di alam suci. Sebilah pedang raksasa hampir lebih tinggi darinya, dan aura suram dan ganas mengunci Ye Xiwen. Kultivasinya hampir sama seperti saat ia masih hidup. Manusia, kau benar-benar menerobos wilayahku. Kau benar-benar mencari mati. Zombie itu berbicara dengan suara rendah, serak dan tidak menyenangkan, seperti pisau tajam yang menggores kaca. Dentang, disertai suara dentingan logam, cahaya pedang yang amat tajam tiba-tiba menebas di depan Ye Xiwen. Ye Xiwen langsung mengangkat tangannya dan menangkap cahaya pedang dengan satu tangan. Sial, lingkaran gelombang cahaya tiba-tiba beriak keluar dari telapak tangan Ye Xiwen, dan suara seperti lonceng besar menyebar, diikuti oleh suara tiba-tiba dari hantaman logam. Ye Xiwen juga merasakan sedikit mati rasa di lengannya, dan tiba-tiba terkejut. Terlepas dari apakah zombie-zombie ini manusia atau zombie sebelum mereka mati, atau mayat lainnya, kekuatan fisik mereka akan meningkat ke tingkat yang mengerikan setelah mereka mati. Zombie-zombie ini sangat mengerikan dalam hal tubuh fisik mereka. Setelah berubah menjadi iblis kekeringan, mereka bahkan dapat melawan iblis kuno. Tiba-tiba, seluruh lorong dipenuhi energi jahat yang melonjak liar. Jenderal zombie itu meraung dan menebas Ye Xiwen lagi. Pedang besar itu pada dasarnya adalah sebuah pedang panjang, yang bahkan dapat menebas binatang buas paling ganas sekalipun hanya dengan satu gerakan. Ye Xiwen melayangkan pukulan dengan tangan belakangnya, dan sebuah bintang besar meledak, yang tiba-tiba bertabrakan dengan cahaya pedang yang memancar. Boom! Cahaya pedang itu hancur dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Kau manusia, bagaimana mungkin kau punya tubuh sekuat itu? Ada sedikit ketidakpercayaan di mata hijau zombie itu. Zombie ini sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa, tetapi ia terkurung di makam ini. Tapi ini sudah tepat. Jika aku menyerap ki, darah, dan daging yang kuat ini, mungkin aku bisa melangkah lebih jauh dan keluar dari kurungan sialan ini. Zombie itu mengeluarkan suara menyeramkan, dan menatap Ye Xiwen dengan tatapan penuh kekejaman, seolah-olah sedang melihat hidangan lezat. Lalu aku akan mengubah mayatmu menjadi zombie, memurnikannya menjadi bonekaku, dan mengunci jiwamu di dalam boneka ini, dan kau akan menjadi budakku selamanya. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ye Xiwen mencibir, dan niat pedang di tangannya mulai mengembun menjadi pedang besar, yang tak kalah kuatnya dengan pedang besar di tangan zombie itu. Ini adalah hasil dari pemahaman Ye Xiwen tentang ilmu pedang. Dia baru saja memasuki puncak alam suci, dan saat ini, semangat juangnya sedang mendidih. Kau sudah lama mati, dan masih mau merepotkan orang lain. Aku akan memberimu tumpangan lagi. Ye Xiwen menatap tajam ke arah zombie itu. Aura seluruh tubuh dilepaskan tanpa batas bagai gelombang, siap bertempur. Bab 564 Dia menjadi lebih kuat. Dia menjadi lebih kuat. Xiao Yuan memandangi sosok Ye Xiwen yang bagaikan dewa turun dari surga. Meskipun tidak tinggi, ia perkasa dan agung. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, unduh teks Scarlet Smoke. Ding Tong di samping juga mengangguk dengan ekspresi rumit. Ia juga bisa melihat bahwa Ye Xiwen tidak hanya menjadi sedikit lebih kuat, tetapi dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu, ia telah mengalami perubahan drastis. Mereka bahkan merasa bahwa di bawah tekanan Ye Xiwen saat ini, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. 3 bulan lalu, mereka harus mengagumi Ye Xiwen, tetapi sekarang mereka bahkan tidak dapat melihat di mana Ye Xiwen berada. Pedang pemakaman langit. Ye Xiwen tak sempat memikirkan apa yang dipikirkan kedua wanita itu saat ini.
Satu-satunya yang ada di matanya hanyalah zombie itu. Ia meraung, dan pedang panjang itu menari-nari, menekan ke segala arah, seolah seluruh dunia berdengung di bawah tekanan pedang panjang itu. Dentang, dentang, dentang. Pedang panjang itu tiba-tiba berubah menjadi lightsaber raksasa di langit dan menusuk ke arah zombie dalam sekejap. Cahaya pedang menembus langit dalam sekejap, seakan-akan melewati lapisan ruang angkasa, dan menyerbu di depan zombie dalam sekejap. Kimayat yang melindungi zombie itu tampak begitu rapuh di hadapan cahaya pedang Ye Xiwen yang seolah mampu menghancurkan dunia dan langit. Kimayat itu langsung tertembus dalam sekejap, dan pelindung tubuhnya pun hancur seketika. Si zombie tiba-tiba merasa ngeri dan segera mengeluarkan jurus terkuat yang pernah dilancarkannya. Kanon hantu dari jalan mayat. Zombie itu meraung, dan tiba-tiba menyemburkan energi mayat yang tak berujung, yang langsung menyebar, seolah-olah dapat menghancurkan dunia dan menyerbu ke arah cahaya pedang Ye Xiwen. Boom! Dua kekuatan mengerikan bertabrakan di udara dan saling bersahutan. Ye Xiwen tetap tak bergerak, kakinya menjejak tanah seperti akar pohon tua yang bengkok. Tenang, tampak tak terpengaruh, jenderal lainnya terhempas berulang kali oleh kekuatan itu, tak mampu mempertahankan pijakannya. Anekdot lain, Harry Potter dan perjuanganku. Matanya dipenuhi keterkejutan. Sebagai seorang zombie, bagian terkuatnya adalah tubuhnya. Dalam pertarungan melawan orang-orang dari alam yang sama, ia tidak pernah dirugikan. Namun, di hadapan Ye Xiwen, tubuhnya yang begitu ia banggakan menjadi tak berharga dan hanya bahan tertawaan. Ding Tong dan Xiao Yuan saling berpandangan, dan mereka melihat keterkejutan di mata masing-masing. Zombie ini sudah mengejar mereka begitu lama, jadi mereka tentu tahu betapa kuatnya dia. Dapat dikatakan mengejutkan. Kalau tidak, mereka tidak akan diburu dengan begitu menyedihkan. Namun, monster ganas ini tampak tak berarti apa-apa di hadapan Ye Xiwen, dan justru berhasil dipukul mundur. Dalam pertarungan fisik, ia benar-benar dikalahkan. Seberapa kuat tubuh Ye Xiwen agar mampu mengusir semua zombie? Baru beberapa bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, namun Ye Xiwen sudah mencapai kondisi yang begitu mengerikan. Beberapa bulan mungkin terasa lama bagi orang biasa, tetapi bagi para pejuang, terutama mereka yang berada di puncak alam Sein, itu hanyalah momen singkat. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Namun, Ye Xiwen tidak berniat melepaskan zombie itu saat ini. Ia tiba-tiba melangkah maju, cahaya keemasan menyambar, dan ia langsung menyerbu zombie itu. Pedang Burial Sword tidak melambat, dan terus menghancurkan zombie itu. Mati untukku. Zombie ini tak akan pernah rela dibunuh oleh Ye Xiwen. Saat itu, ia mencoba melawan dan meraung. Energi mayat di tubuhnya mengembun menjadi kerajaan zombie di langit. Di kerajaan ini, di dunia ini, tak ada makhluk lain selain zombie yang merajalela. Dunia zombie memang penuh zombie. Dunia zombie ini tiba-tiba runtuh tanpa peringatan apapun, menekan langit dan bumi, dan mencoba mengubah seluruh dunia menjadi kerajaan zombie. Di kerajaan zombie seperti itu, zombie yang tak terhitung jumlahnya menyediakan telekinesis. Di hadapan kekuatan besar ini, segalanya menjadi penghalang dan tak ada yang bisa menghentikannya. Zombie itu sepertinya telah menyaksikan kematian tragis Ye Xiwen di tangannya. Senyum kejam tersungging di wajahnya, dan dengan bibir merah menyala, ia tertawa terbahak-bahak. Manusia sialan, nikmatilah momen ini, rasa turunnya mayat surgawi. Teman-teman buku lainnya sedang membaca Happy Diary. Dalam proses munculnya dunia zombie ini, energi spiritual di lorong ini yang awalnya hanya dianggap sebagai energi jahat, pada saat itu juga berasimilasi menjadi energi mayat. Ding Tong dan Xiao Yuan harus segera meningkatkan ketebalan perisai energi sejati mereka, jika tidak, mereka akan diracuni sampai mati oleh ki mayat. Zombie-zombie ini bahkan bisa dianggap sebagai makhluk yang sangat beracun. Setiap inci otot dan setiap tetes darah mereka beracun, dan sangat beracun. Semakin kuat zombie, semakin kuat pula racunnya. Ini juga merupakan cara zombie untuk mempertahankan diri.
Hanya itu, teriak Ye Xiwen, dan keilahian emas itu mendidih, seolah dirangsang oleh Ki mayat, dan mendidih tiba-tiba. Kekuatan yang paling kuat dan berenergi antara langit dan bumi meluas, seolah-olah telah menjadi kerajaan para dewa. Di kerajaan para dewa ini, tak terhitung dewa yang sangat berbeda membacakan kitab suci kuno yang telah ada sejak dahulu kala. Kerajaan-kerajaan dewa yang tak terhitung jumlahnya ini memadat menjadi wilayah suci dan bertabrakan hebat dengan wilayah zombie yang turun dari langit. Ledakan. Dua negara yang benar-benar berbeda, dua dunia yang benar-benar berbeda bertabrakan satu sama lain pada saat ini, dan dua kekuatan yang benar-benar berbeda saling melahap satu sama lain. Satu demi satu zombie berusaha merangkak keluar dari dunia zombie dan masuk ke dunia para dewa. Tetapi ada juga Dewa Vajra di dunia para dewa yang membunuh zombie-zombie ini dan mencegah mereka mendekat. Pada saat itu, rasanya seperti telah terjadi reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Tak terhitung banyaknya zombie yang terbunuh, dan banyak dewa yang dicabik-cabik dan dimakan hidup-hidup oleh para zombie tersebut. Ding Tong dan Xiao Yuan menyaksikan dengan ketakutan dan kecemasan, seolah-olah mereka telah melihat kiamat, senja para dewa. Mereka juga tahu dalam hati bahwa ini tidak nyata, melainkan seni bela diri kedua orang itu saling melahap dan bersaing. Semuanya tergantung siapa yang tidak bisa menahannya lebih dulu. Situasi tampak buntu untuk sementara waktu, dan bahkan mereka tidak tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan terpecah belah. Saat itu, mereka semua berharap Ye Xiwen bisa menang. Jika Ye Xiwen kalah, konsekuensinya tak terbayangkan. Novel bagus, Naruto, Hinata Hyuga. Tanpa menunggu mereka memikirkannya, Ye Xiwen mendengus dingin dan tiba-tiba menghentakkan kakinya. Gelombang keemasan menyapu seketika. Di alam dewa keemasannya, para dewa yang tak terhitung jumlahnya mengorganisir pasukan besar dan langsung menyerbu dunia zombie. Ledakan. Di bawah serangan dewa-dewa yang tak ada habisnya, dunia zombie langsung runtuh, dan cahaya keemasan bersinar di seluruh lorong makam. Puff! Zombie itu memuntahkan seteguk darah hijau, dan tubuhnya yang kuat terlempar mundur dengan keras. Retakan mulai muncul di tubuhnya, dan darah hijau mengalir deras. Udara di sekitarnya berdesis penuh racun. Ini mustahil, jalan mayatku tak terkalahkan. Zombie itu masih menolak percaya bahwa ia dikalahkan oleh sosok kecil di puncak alam suci, dan kekalahan itu berlangsung tanpa ketegangan. Dari awal hingga akhir, ia tak berdaya melawan. Invincible, kau terlalu percaya diri. Ye Xiwen mendengus dingin dan melancarkan pukulan dengan kekuatan tak tertandingi, yang berubah menjadi bintang raksasa dan menekan langit dan bumi. Pukulan itu langsung menghancurkan zombie itu. Bang! Zombie itu tak sempat menghindar dan langsung terhempas oleh pukulan berikutnya. Tubuhnya yang luar biasa kuat kini bagaikan kertas, tak berdaya, dan langsung musnah menjadi abu. Melihat Ye Xiwen membunuh zombie itu, Ding Tong dan Xiao Yuan datang untuk berterima kasih padanya. Ye Xiwen melambaikan tangannya, sedikit mengernyit sambil bertanya, kenapa hanya kalian berdua yang tersisa? Di mana yang lainnya? Apa mereka semua tewas dalam pertempuran? Saya merasa sedikit menyesal. Meskipun setiap orang di tim memiliki motif tersembunyi masing-masing, bagaimanapun juga, kami telah bekerja sama selama beberapa waktu, jadi saya tetap merasa kasihan. Tapi itu tidak mengejutkan. Lagi pula, di ruangan yang penuh zombie, tidak mengherankan jika semua orang tewas dalam pertempuran. Meskipun alam suci itu kuat, jika kau bertemu zombie seperti itu sekarang, sekuat apapun dirimu, kau hanya bisa lari menyelamatkan diri. Jika kau tidak hati-hati, kau akan mati dalam pertempuran. Novel yang bagus, melacak peristiwa supernatural, baca selengkapnya. Tidak, kami dijebak, kata Xiao Yuan sambil menggertakkan gigi. Saat melihat Ye Xiwen, rasanya seperti melihat tulang punggungnya. Ia tak lagi merasakan hal yang sama seperti saat membenci Ye Xiwen dulu. Sejujurnya, dia tidak benar-benar melakukan apapun pada Ye Xiwen. Dia hanya mengincar Ding Tong saat itu, dan Ye Xiwen hanya terjebak dalam insiden itu.
Bisa dibilang dia tertembak saat berbaring. Apa yang terjadi? Tanya Ye Siwen. Semuanya gara-gara Gong Yanjia. Xiao Yuan mengucapkan nama yang mengejutkan Ye Siwen, kata-katanya dipenuhi kebencian. Dan Yue Rui itu, dialah yang menjebak kita ke dalam perangkap Gong Yanjia, mengagetkan zombie kesempurnaan agung alam suci yang sedang tertidur. Akibatnya, Gu Tian tewas dalam pertempuran, dan kita berdua hampir terbunuh oleh zombie itu. Ye Siwen, kau harus membalaskan dendam kita. Xiao Yuan secara alami mengklasifikasikan Ye Siwen sebagai anggota negara mereka. Gong Yanjia belum mati. Ye Siwen sedikit terkejut. Dia terluka parah olehnya dan berada di tempat yang penuh dengan zombie ini, tetapi dia tidak mati dan bisa kembali untuk membalas dendam. Sungguh di luar dugaannya. Bukan saja dia masih hidup, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat. Tidak, harus dikatakan bahwa kekuatannya telah pulih. Jelas Ding Tong. Gong Yanjia awalnya berada di alam kesempurnaan agung Saint Realm, tetapi tampaknya dia kalah dalam pertempuran dan jatuh kembali ke alam itu. Kali ini, dia datang ke sini untuk menemukan benda ajaib yang dapat memulihkan kekuatannya. Sekarang dia telah menemukannya, dan kekuatannya telah kembali ke puncaknya, dan menunjukkan tanda-tanda peningkatan lebih lanjut. Kata-kata Ding Tong mengejutkan Ye Siwen. Tak heran Gong Yanjia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, jauh melampaui rata-rata Saint Realm Great Perfection. Ternyata ia telah jatuh dari Saint Realm Great Perfection, yang membuatnya unik. Bahkan setelah menunjukkan kekuatannya yang dahsyat, Ye Siwen tetap waspada, bukannya takut. Jelas, ia percaya bahwa begitu ia menemukan artefak suci yang dibutuhkannya dan mendapatkan kembali kekuatannya, ia dan yang lainnya akan menjadi semut belaka. Bab 565 Siapakah Burung Kuning? Mengingat kesenjangan antara pencapaian agung alam suci dan kesempurnaan agung alam suci, keyakinan Gong Yanjia bukan tanpa alasan. Hanya saja ia salah perhitungan, dan ia berulang kali salah perhitungan di pihak Ye Siwen, sehingga akhirnya ia terluka parah dan melarikan diri, sementara Yin Lao si jubah hitam dibunuh oleh Ye Siwen. Aku kira dia tidak menduganya. Awalnya, Ye Siwen tidak terlalu peduli dengan Gong Yanjia. Ia ingin menunggu sampai Gong Yanjia mencapai puncak alam suci, barulah Gong Yanjia tidak akan menjadi masalah. Namun sekarang, tampaknya Gong Yanjia hanyalah seekor kecoa yang tak bisa dibunuh. Jangan takut dengan ancamannya, tapi dia bisa membuat orang sakit. Kau tahu di mana dia sekarang? Tanya Ye Siwen. Ia ingin mencari tahu lokasi Gong Yanjia dan membunuhnya terlebih dahulu. Bukan karena ia sangat membenci mereka, tetapi ia tidak bisa menoleransi siapapun yang berkomplot melawannya di belakangnya. Akan lebih baik jika musuh seperti itu mati. Kedua wanita itu menggelengkan kepala. Setelah melarikan diri, mereka tidak tahu kemana mereka pergi, dan mereka tidak tahu kemana Gong Yanjia, Yue Rui, dan Mo Zhen pergi. Kalau begitu, kau ikuti saja aku dulu. Setelah aku menemukan mereka bertiga, aku akan membunuh mereka dulu, baru aku bisa merasa tenang. Kata Ye Siwen. Kedua wanita itu sangat menginginkan ini. Di makam berbahaya ini, bahkan dengan kekuatan mereka di Saint Realm, mereka tetap tidak bisa melindungi diri. Namun, setelah Ye Siwen, situasinya benar-benar berbeda. Mereka baru saja melihat betapa kuatnya Ye Siwen. Zombie kuat di Saint Realm bahkan tidak sebanding dengannya hanya dalam beberapa gerakan. Dengan Ye Siwen yang mengawal mereka, tentu saja akan jauh lebih aman daripada sebelumnya. Intinya, kecuali mereka dikepung oleh sekelompok master yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci, tidak akan ada masalah untuk melarikan diri. Mengetahui bahwa Ye Siwen telah mengasingkan diri selama 3 bulan terakhir, kedua wanita itu memperkenalkan Ye Siwen pada apa yang telah terjadi selama 3 bulan terakhir. Selama mengasingkan diri, Ye Siwen hanya bisa mendapatkan sedikit informasi dengan menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah dunia luar, yang jauh lebih sedikit detail daripada yang diberikan kedua wanita itu. Pencarian mata air suci kehidupan mulai mendapatkan momentum. Awalnya,
Pencarian ini seharusnya cepat selesai, mengingat peta Tangken memberinya keuntungan besar. Namun, ternyata tidak. Begitu masuk, mereka menemukan peta itu pada dasarnya tidak berguna, karena lokasi mata air suci kehidupan telah lama dipindahkan. Peta itu tidak diambil begitu saja, melainkan direlokasi. Beberapa orang berspekulasi bahwa mata air suci kehidupan mungkin bergerak secara tidak teratur, dan sulit untuk mengatakan di mana letaknya sekarang. Ini juga merupakan spekulasi yang cukup meyakinkan. Benda-benda spiritual konon memiliki roh dan dapat merasakan bahaya. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk bergerak. Oleh karena itu, bahkan Tangken, yang memiliki peta itu, tidak memperoleh banyak keuntungan dan hanya memiliki sedikit petunjuk. Namun kuncinya adalah memiliki arah. Dengan arahan, semuanya akan berjalan lancar. Hanya dalam waktu sebulan lebih, kita akan menemukan lokasi mata air suci kehidupan sepenuhnya. Ye Siwen tiba-tiba merasa agak sulit. Dengan waktu tersisa hanya sebulan, menemukan Gong Yanjia bukanlah tugas yang mudah. Tentu saja, ia tidak takut Gong Yanjia akan melarikan diri sebelum mata air suci kehidupan berakhir. Mustahil baginya untuk melarikan diri. Jika sebelumnya ia masih berada di alam suci kesempurnaan agung, ia mungkin bisa menghindari Ye Siwen, tetapi sekarang ia telah pulih ke alam suci kesempurnaan agung. Dengan kepribadiannya yang dominan, akan aneh baginya untuk melarikan diri. Namun, apapun yang terjadi, ketika mata air suci kehidupan muncul, Gong Yanjia pasti akan muncul. Dengan dominasi dan kesombongannya, siapa yang akan ia takuti setelah mencapai kesempurnaan agung alam suci? Jika ia tidak memperjuangkan mata air suci kehidupan, maka Ye Siwen telah salah menilai dirinya. Jika kita tidak dapat menemukannya dalam waktu lebih dari sebulan, maka kita akan menunggu sampai mata air suci kehidupan muncul dan mengambil tindakan. Kali ini kita harus membasmi akar-akarnya. Bukan karakter Ye Siwen untuk membiarkan orang yang begitu membenci dan membencinya berkeliaran. Tetapi mungkin Ye Siwen tidak beruntung, atau mungkin Gong Yanjia terlalu beruntung. Selama sebulan penuh, Ye Siwen tidak dapat menemukan lokasi Gong Yanjia. Seiring berjalannya waktu, persoalan mengenai mata air suci kehidupan makin ramai diperbincangkan, dan makin banyak pula berita yang tersebar, hampir satu berita setiap harinya. Selama bulan ini, Ye Siwen terus menyapu beberapa harta karun yang tersisa. Banyak orang datang ke makam ini, dan Ye Siwen telah menyendiri selama 3 bulan terakhir, jadi ia tidak dapat menemukan terlalu banyak hal baik, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Perhatian semua orang tidak tertuju pada hal ini, melainkan pada mata air suci kehidupan yang belum muncul. Akhirnya, mata air suci kehidupan yang telah lama dinantikan akhirnya ditemukan. Seseorang menemukan sebuah sungai kecil yang mengalir dari sebuah ruangan rahasia. Meskipun hanya aliran tipis, hampir seperti benang, sungai itu langsung ditemukan. Begitu berita ini keluar, langsung menimbulkan sensasi di kalangan para prajurit di seluruh makam. Semua orang bergegas ke makam, termasuk Ye Siwen. Namun, ia tidak muncul, melainkan berdiri di samping bersama kedua wanita itu. Dengan kemampuan Breath Containing Skill-nya, jika ia hanya ingin berbaur dengan kerumunan, tak seorang pun akan bisa melihatnya. Kecuali mereka tahu lokasinya sebelumnya, jika tidak, mereka mungkin akan mengabaikannya meskipun berpapasan langsung dengannya. Seperti kata pepatah, setelah ia menahan seluruh auranya, ia pada dasarnya tidak memiliki rasa keberadaan. Saat ini, belum ada yang diputuskan, dan ia tidak ingin terlalu impulsif. Ye Siwen memandangi garis tipis mata air suci kehidupan dan tak kuasa menahan desah. Sepertinya akan ada pertempuran sengit lagi. Dilihat dari aliran mata airnya, pasti tidak banyak air di dalamnya, mungkin hanya cukup untuk satu orang. Namun, dengan begitu banyak orang yang datang ke sini, ia yakin itu tidak akan memicu pertempuran sengit. Hal ini juga terlihat dari Tangken. Jika saudaranya benar-benar punya uang lebih, Tangken tidak akan mengambil risiko datang ke sini. Dari sini,
Terlihat bahwa saudaranya mungkin tidak mengambil banyak uang terakhir kali. Tidak ada cara untuk bernegosiasi. Hanya ada satu hal, dan orang-orang ini semuanya ambisius. Beberapa dari mereka tidak termotivasi. Jika itu hanya hal biasa, mereka mungkin menyerah. Lagi pula, para master di alam kesempurnaan agung alam suci tidak mudah dihadapi. Tetapi ketika menyangkut benda-benda suci yang dapat mengarah pada terobosan ke alam suci agung, bagaimana mereka bisa menyerah? Bahkan Ye Siwen pun tak bisa menyerah dan harus mendapatkannya. Ia punya firasat bahwa akan lebih sulit baginya untuk menembus alam suci agung daripada orang biasa. Mata air suci kehidupan adalah bantuan yang ampuh baginya dan mungkin membantunya menembus alam suci agung, serta mungkin memainkan peran kunci di masa depan. Yemo juga menasihatinya untuk tidak menyerah, jadi mustahil baginya untuk menyerah. Karena penalaran tidak berguna, hanya ada satu cara, yaitu bertarung. Siapapun yang lebih kuat adalah yang benar dan bisa mendapatkan mata air suci kehidupan. Namun jelas bukan hanya Ye Siwen yang dapat melihat ini. Hanya ada sedikit. Kalaupun ruang rahasianya dibuka, mungkin isinya tidak akan banyak. Mungkin cuma cukup untuk satu orang. Ini bakal bikin badai berdarah lagi. Tapi apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan mata air suci kehidupan. Usiaku sudah lebih dari 1.500 tahun. Jika aku tidak berhasil menembusnya, aku akan segera memasuki alam 5 pembusukan makhluk surgawi. Saat itu tiba, aku tak punya pilihan selain duduk dan mati. Banyak dari mereka tampak paruh baya atau bahkan muda, tetapi hanya mereka yang tahu situasi mereka. 5 tanda kemunduran ini pasti akan muncul seiring bertambahnya usia. Setinggi apapun tingkat kultivasi Anda, itu akan sia-sia jika Anda tidak membuat terobosan. Jika menunggu hingga 5 degenerasi makhluk surgawi tiba, semuanya akan terlambat. Setelah 5 degenerasi makhluk surgawi, fungsi tubuh manusia akan menurun drastis, dan akan 100 kali lebih sulit untuk menembusnya. Begitu Anda benar-benar memasuki 5 degenerasi makhluk surgawi, pada dasarnya Anda hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Meskipun beberapa orang dapat bertahan hidup dan menembusnya kembali, kemungkinannya terlalu kecil. Meskipun mereka belum sekarat, itu tidak berpengaruh apa-apa. Setelah mencapai titik ini, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Orang-orang ini memang paling gila. Kebanyakan orang tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini, termasuk Ye Siwen, tetapi dia tidak punya pilihan. Boom! Sebuah aura kuat terpancar dari kejauhan. Orang ini tak lain adalah Tang Ken. Ye Siwen baru saja menyadari keberadaannya dan kini ia akhirnya muncul. Dialah yang memulai masalah ini, jadi wajar saja ia harus keluar saat ini. Benar saja, tidak lama setelah dia keluar, Zuyan, Raja Elang Perak dan pemuda berjubah putih longgar juga muncul. Setelah keempat master ini muncul, mereka langsung membombardir seluruh gerbang tanpa ragu, dan para master lain yang menyaksikan pertempuran juga ikut beraksi dan membombardir gerbang. Hanya dengan meledakkan gerbang tersebut, mereka akan memiliki kesempatan untuk merebut mata air suci kehidupan. Mereka memahami prinsip ini. Setidaknya saat ini, semua orang bekerja sama. Meskipun Ye Siwen juga bertindak, indera spiritualnya terus-menerus mencari keberadaan Gong Yanjia. Ia tidak percaya Gong Yanjia bisa tetap diam. Benar saja, tidak lama kemudian, Ye Siwen menemukan bahwa di sudut samping, Gong Yanjia dan yang lainnya telah menahan napas dan hampir bersembunyi di subruang. Gong Yanjia juga seorang yang licik. Ia sebenarnya bisa menahan diri untuk tidak bertindak sekarang, tetapi ingin menunggu sampai keempat guru yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci benar-benar lengah, baru kemudian bertindak segera. Ia mempunyai ide yang sama dengan Ye Siwen, namun sayang, ia ditemukan oleh Ye Siwen, jadi ia, si belalang sembah yang ingin menjadi burung oriole, hanya bisa menjadi belalang sembah. Kalian berdua, ketika pintu ini terbuka, lindungi diri kalian dan jangan bertindak. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melindungi kalian, kata Ye Siwen.
Ia akan segera berjuang sekuat tenaga untuk memperjuangkan mata air suci kehidupan. Jika kedua wanita ini juga terlibat, ia tidak akan punya waktu untuk bertarung. Kedua pria itu langsung mengangguk. Mereka berdua adalah master yang telah mencapai alam suci. Jika mereka hanya ingin melindungi diri sendiri, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Boom! Begitu Ye Siwen selesai berbicara, terdengar suara ledakan keras, dan seseorang terdengar berteriak, pintunya terbuka, cepat.